Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovi Wulandari, NIM T2019-1086. Mata kuliah Materi Telaah Pendidikan Agama Islam Kontemporer. Di sini saya akan mereview dengan isu dinamika masyarakat desa, tema layanan kesehatan dasar tidak terpenuhi. Judul paper, kualitas layanan kesehatan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, volume 7, nomor 1, tahun 2017, Sinta 3. Berikut adalah bukti dari Sinta 3. Berikut saya akan menjelaskan terkait research gap, novelty, dan juga tujuan dari jurnal yang telah saya review. Yang pertama yaitu research gap. Research gap mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Mariyati Rahman mengatakan pelayanan publik sangat penting karena dapat memberikan bantuan dan kemudahan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan data yang peneliti dapatkan membantah karena nyatanya pada saat ini organisasi layanan publik tidak berorientasi pada masyarakat pengguna. Artinya, pengguna bukan menjadi perhatian utama dengan pertimbangan bahwa mereka pasti membutuhkan layanan publik. Tanpa harus dengan pelayanan yang baik pun masyarakat pasti akan datang. Yang kedua yaitu novelty. Meskipun Mariyati Rahman meneliti kualitas layanan kesehatan peserta BPJS, dia hanya fokus pada dimensi responsivitas. Penelitian tersebut belum ada yang meneliti pada dimensi reliability, assurance, tangible, dan juga empati. Jadi pada penelitian ini hanya menjelaskan kualitas layanan kesehatan peserta BPJS itu pada dimensi responsivitas saja. Dimensi responsivitas yaitu suatu keinginan petugas untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Misalnya, pasien pengguna BPJS ini menunggu layanan terlalu lama. Jadi dari situ petugas ingin membantu dengan memberikan pelayanan yang baik. Dan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pelayanan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Selanjutnya adalah teori penelitian. Teori yang pertama dikemukakan oleh Firmansyah, Wardani, dan Yohana pada tahun 2009. Teori ini mengatakan mutu pelayanan hanya dapat diketahui apabila telah dilakukan penilaian terhadap tingkat kesempurnaan, sifat, wujud, ciri-ciri pelayanan kesehatan, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Jadi kata kunci dari teori yang pertama ini adalah penilaian. Teori yang kedua dikemukakan oleh Zedham, Parasuraman, dan Berry pada tahun 1990. Teori yang kedua ini mengatakan salah satu indikator penilaian tentang kualitas pelayanan adalah responsivitas. Jadi, kata kunci dari teori yang kedua ini adalah responsivitas. Kemudian adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Sebagai informan kunci adalah pasien BPJS, direktur pelayanan, dan kabid pelayanan. Sumber data diperoleh dari 10 informan kunci. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang mengkaji dan mengungkap makna, konsep, dan pengalaman individu tentang pelayanan pasien BPJS, yaitu pelayanan kesehatan yang dialami oleh pasien. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan. Dan selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin belum optimal.
karena masih ada hak-hak pasien BPJS belum terakomodasi, terutama pada dimensi responsivitas atau daya tanggap petugas rumah sakit, yaitu pasien menunggu layanan lebih dari 1 jam. Dimensi responsibilitas yaitu dokter memberi resep obat kadang tidak tersedia di apotik, dan kamar inap tidak mencukupi atau penuh untuk pasien Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan atau BPJS. Yang terakhir adalah cerita pengalaman dan cerita dari hasil penelitian. Pertama, cerita pengalaman dengan tema rumah sakit penuh, bawa ranjang sendiri, ibu hamil 7 bulan kehilangan bayinya di dalam kandungan. Seorang ibu hamil di Gresik dengan gejala COVID meninggal karena tidak mendapatkan ruang perawatan. Hal ini karena rumah sakit penuh dengan pasien COVID. Pihak puskesmas sudah berusaha menghubungi rumah sakit di Gresik dan Surabaya, namun sudah penuh. Akhirnya memutuskan pasien untuk dirawat di rumahnya sendiri dengan bantuan oksigen dan infus. Dikabarkan besoknya bahwa ibu hamil tersebut meninggal beserta janinnya. Kemudian ibu dan janin yang di dalam kandungannya dimakamkan secara bersamaan. Hal ini tidak ada tindakan dan pertolongan apapun terhadap bayinya. Jadi tidak ada prioritas sama sekali terhadap ibu hamil, padahal kondisi pasien sudah drop, dan ini sangat membahayakan karena menyangkut 2 nyawa, yaitu ibu dan anak yang ada di dalam kandungannya. Cerita yang kedua dengan tema kendala layanan kesehatan bagi pengguna BPJS Kesehatan. Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Harli Muin mengatakan program jaminan kesehatan nasional yang pelaksanaannya dipercaya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih jauh dari makna keadilan. Dia menilai penerapan BPJS ini masih memiliki persoalan dalam banyak hal. Yang pertama, persoalan BPJS Kesehatan sudah muncul sejak proses aktivasi kartu. Nah, BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif sepekan setelah pendaftaran diterima. Padahal sakit menimpa tanpa terduga dan tak mungkin bisa ditunda. Selanjutnya, rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan terbatas dan tidak fleksibel. Peserta BPJS hanya boleh memilih 1 fasilitas kesehatan untuk memperoleh rujukan dan tidak bisa ke vaskes lain meski sama-sama bekerja sama dengan BPJS. Keterbatasan itu menyulitkan orang yang sering berpergian dan bekerja di tempat jauh. Selanjutnya adalah rumitnya alur pelayanan BPJS Kesehatan karena menerapkan alur pelayanan berjenjang. Jadi, sebelum ke rumah sakit, peserta wajib terlebih dulu ke vaskes tingkat pertama, yaitu puskesmas. Dan persoalan selanjutnya yaitu banyaknya peserta BPJS mengeluhkan pembayaran biaya pengobatan yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Nah, Harli Muin ini menilai sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasar asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Sehingga Harli Muin mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem dan pelaksanaan BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan yang layak dapat segera terpenuhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.